Kisah Ida dari balik kostum Pooh. Terik matahari di hari ke-21 Ramadan menyengat 3 badut di trotoar Jalan Asia Afrika, tidak jauh dari Gedung Merdeka Kota Bandung. Ada Winnie the Pooh, si beruang madu, Elsa, si tokoh film Frozen, dan Marsha, si boneka. Ketiganya berlomba melambaikan tangan, membujuk setiap pengendara dan pejalan kaki yang melintas untuk berfoto, lalu memberikan uang tips. Namun siang itu, jalan di jantung kota yang sudah berumur 2 abad tersebut terlihat lengang. Tidak banyak kendaraan dan orang yang melintas. Terik matahari makin terasa menyengat. Pooh, si beruang madu, memilih menepi di kursi besi di atas trotoar. Dia buka penutup kepalanya yang bulatannya lebih lebar dari lingkar badan. Dari balik kostum nan lucu itu, menyembulah kepala Ida, 43 tahun, dengan keringat yang melumuri wajahnya. Panas, engap, sirkulasi udaranya kurang. Panas jadi keringat, ujar Ida Senin 3 Mei 2021. Waktu istirahat bagi Ida tak pernah lama. Mengenakan kembali kepala Pooh, dia harus kembali tampil lucu ketika berdiri di tepi trotoar sambil terus melambaikan tangan. Jika beruntung, akan ada beberapa kendaraan yang mendekat pelan atau anak-anak yang minta berfoto bersama lalu memberikan lembaran uang Rp2.000. Ketika azan zuhur berkumandang, bulatan matahari tepat di atas ubun-ubun. Ida kembali duduk untuk meregangkan kakinya yang pegal setelah berjam-jam berdiri. Peluh terus mengucur di kedua pelipis matanya. Pewarna bibir merah muda sudah lama luntur. Beban kerja yang demikian berat kian terasa di bulan puasa, memaksa Ida kadang berhalangan puasa. Meski begitu, seringkali dia memilih untuk tetap menahan dahaga dan rasa lapar selama bekerja. Kalau yang lain puasa, kita ngehargain juga, ucapnya. Baru sejak 4 bulan lalu, Ida mengais rejeki bersama suami dengan menjadi badut. Pagebluk membuat sang suami amat kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Ida juga kehilangan pendapatan dari kerja sebagai tukang cuci di rumah-rumah warga. Setiap hari, Ida mulai bekerja pada pukul 10 pagi. Pada pukul 3 sore, dia harus pindah ke kawasan alun-alun. Trotoar di dekat Gedung Merdeka itu diambil alih oleh kelompok pekerja kostum seperti superhero dan hantu-hantuan. Pendapatan bekerja sebagai badut jalanan tidak seberapa. Kostum Pooh yang dipakai Ida bukan miliknya sendiri. Dia harus meminjam dari orang lain lewat sistem setoran bagi hasil. Besarannya 50% dari total pendapatan setiap harinya. Ida dan suami pun harus membayar iuran ke komunitas kostum sebesar Rp10.000 per hari. Ida tetap bersyukur atas pekerjaan yang dia miliki saat ini. Dalam usianya sekarang, tidak mudah mendapatkan pekerjaan yang layak di Bandung. Ida kelahiran Bandung 10 Juni 1977 merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Ketika sang ayah menikah untuk kedua kalinya, dia mengikuti ibu kandungnya tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Himpitan ekonomi memaksa Ida mengubur mimpinya mengenyam pendidikan tinggi. Cukup sampai di kelas 2 sekolah menengah pertama, setelah itu dia mulai bekerja. Pernikahan dengan sang suami saat ini adalah pernikahan kedua Ida. Dari pernikahan pertama, dia dikaruniai 2 orang anak. Keduanya memilih mengikut sang suami pertama menikah lagi. Ida memutus bercerai karena tak ingin dimadu. Dalam pernikahan kedua Ida, sang suami membawa 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. 1 orang telah mandiri, sementara 2 anak kembarnya masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Keduanya dirawat oleh sang mertua di Purwakarta. Di kabupaten itu, Ida dan suami pernah bekerja sebagai petani penggarap sawah milik orang lain. 6 tahun bekerja, pendapatan dari hasil panen tak ada yang tersisa menjadi tabungan. Di awal pandemi tahun lalu, si pemilik lahan
mengambil kembali lahannya. Hasil panen cuma numpang makan saja, tuturnya. Tak lagi punya sawah garapan, Ida dan suami mengadu nasib ke Bandung. Mereka tinggal di kontrakan di kawasan Muhammad Toha dengan biaya sewa Rp500.000 per bulannya. Meski penghasilan yang diperoleh sebagai badut kostum tidak menentu, Ida tetap bersyukur. Dia masih diberi kesempatan untuk bekerja keras dan menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Pegal akibat berdiri berjam-jam dengan pengap oleh sengatan matahari, sering lenyap seketika oleh senyum dan tawa anak-anak yang terhibur dengan kehadirannya. Di trotoar Jalan Asia Afrika, tak jauh dari lokasi berlangsungnya konferensi monumental yang mengutuk penjajahan pada 1955 lalu, Pooh tidak kehilangan senyum. Di balik kostumnya, Ida berjuang tenaga melakukan hal yang sama.